Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Selama seminggu Tuhan menjaga memelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan apa segala yang kita perlukan Tuhan sediakan. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan Tuhan pasti menyediakan. Oleh sebab itu kita naikkan syukur bagi Tuhan. Kita persembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita buka hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita. Kita bersihkan hati kita dengan segala kotoran duniawi ini. Biarkan Roh Kudus memenuhi kita di tempat ini.
aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan bicara hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yesus, Kaulah Allah yang setia. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah juru selamat dan harapan kami ya Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya.
Kami mengakui di hadapan-Mu, kami menyembah Engkau, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang mulia. Pada pagi hari ini kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan setiap kami, Engkau rapi setiap kami di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh layak mengantarkan seluruh puji-pujian kami. Kiranya Tuhan bertatalah di atas puji-pujian kami. Jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka, Engkau isi bejana hati mereka Tuhan. Bahkan kami semuanya Tuhan, terimalah persembahan kami Tuhan. Hidup kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Jemaat-Mu yang masih belum sempat hadir di tempat ini, kiranya Tuhan berkati mereka, apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau selalu sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi. Sehingga Tuhan, di waktu yang akan datang, kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, kami rindu jemaat-jemaat-Mu yang baru, jiwa-jiwa baru datang di tempat ini bersama-sama dengan kami. Engkau arahkan mereka Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka, Engkau kirimkan jemaat-Mu untuk datang ke tempat ini. Jemaat-jemaat baru, jiwa-jiwa yang baru. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan terus berkembang, terus dibangun sesuai dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu sekarang kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Ada sukacita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan. Kita bernyanyi. Kita hebat dan besar. Hebatlah. Amin. Allah kita hebat dan besar. Oh Allah yang hebat dan besar. Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heran kita semua, kita semua berkati dengan limpah. Allah yang Allah kita heran. Allah kita heran. Sepertinya kurang leluasa untuk memuji Tuhan ketika kita dulu. Saya menjembatkan kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita keluarkan semangat kita, sukacita bagi Tuhan. Amin. Katakan bahwa Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Kita semua berkati dengan limpah. Allah kita heran besar. Oh Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah kita lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar. Masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus ada domba Allah, juru selamat umat manusia.
Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dimana silakan duduk. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Guru di tempat ini. Dan kita juga akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita berikan persembahan dengan hati yang tulus. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Hati supaya berikan dengan segala kerendahan dan hati. Berikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Datang ke dunia.
dan kebenaran. Ya Bapa, kami ada di hadapan Tuhan karena kuasa membawa kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu saat ini. Bersyukur Tuhan menyertai kami pada kesempatan ini Bapa. Kami mau mendengarkan akan firman. Kami berdiam di hadapan Tuhan dan kami mohon Tuhan akan berkata bagi kami semua. Biarkanlah firman-Mu Bapa menjamah hati kami semua, membuat kami lebih kuat dari hari kemarin oleh karena firman-Mu yang hidup yang akan kami dengarkan saat ini. Oleh sebab itu Bapa, berkuasalah atas hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya atas hidup kami melalui firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman, serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berkata-kata, pakai hamba-Mu sebagai Allah dalam mengucapkan, dalam menyampaikan akan firman. Berkatalah Bapa bagi kami, sebab kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita menyiapkan hati, menyiapkan Alkitab kita. Mari kita buka di dalam 2 Korintus ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. 2 Korintus 12 ayatnya yang, saya ulang ya, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Oke, 9-nya biar kita boleh membaca bersama-sama. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan dan kita membacakan firman Tuhan. Kita mulai dari 1, 2 ayat. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan yang tertulis dan kita tahu bahwa ini adalah ditulis oleh Paulus. Ketika kita membaca firman ini dan kita merenungkannya, maka seringkali bertentangan dalam hidup kita. Saya tidak tahu kalau saudara bertentangan apa tidak tentang hal ini. Tetapi bagi saya, bertentangan akan firman ini karena dia bermegah atas kelemahan. Dunia menentang akan hal ini, tapi orang-orang bertobat tidak. Maka justru bagi dia ini adalah suatu kebaikan. Maka kita kasih judul firman ini adalah penderitaan adalah metamorfosis jiwa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari-hari mungkin
ketika kita belum bertobat, maka hal ini akan terjadi bagi diri kita. Saya membacakan kembali dari ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Orang-orang dunia mengejar lemah. Orang-orang mencari kekuatan, mencari power yang luar biasa. Tapi di sini dituliskan adalah kelemahan itulah yang menyatakan yang menjadi aku kuat. Ditulis di bawahnya, sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Kita coba mendalaminya, Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Makanya inilah saya kasih dalam metamorfosis. Kalau kita belajar metamorfosis adalah kupu-kupu tidak menjadi kupu-kupu duluan, tetapi apa dulu? Kepompong. Dia harus bergerak. Dia harus menjadi kepompong baru bisa menjadi kupu-kupu, bisa terbang. Maka dalam kehidupan ini juga, Bapak Ibu Saudara, perlulah adanya sebuah penderitaan dan kelemahan bagi kita. Sebab di dalam kelemahan itulah kita boleh menyatakan bahwa Allah telah berserta dengan saya. Tapi ada banyak orang mencari hal tidak bertentangan dengan ini. Dia mencari supaya saya hebat. Kenapa? Karena itu memang dunia. Dan itu otomatis dicari oleh dunia. Karena ketika dia hebat, maka dia menyatakan, wah, aku hebat. Dan itu menyatakan pada diri sendiri. Tetapi kebanyakan kalau kita lemah, tidak punya apa-apa, maka ketika ada penolong, ada pertolongan daripada Tuhan, maka kita katakan, ini adalah kuasa Allah. Maka percaya apa tidak? Kenapa manusia itu tidak semuanya diberikan, katakan, kekuatan, diberikan kekayaan, dan serba kelimpahan? Kenapa? Karena takutnya orang-orang yang sudah memiliki segala sesuatu lupa diri, lupa kepada Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu ada terjadi dalam hidup kita, sebuah penderitaan atau kekurangan, maka percayalah itu bukan sesuatu yang membuat kita mati, tetapi kita akan menjadi baik adanya. Ini saudara, kita boleh masuk dan bisa terima hal ini ketika pikiran kita, ketika cara pandang kita akan bisa kita terima bahwa penderitaan itu adalah menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kita. Ketika tidak membuat pikiran kita dan bertentangan, itu tidak akan bisa. Ada banyak orang berkata hari-hari ini kan harus mengubah cara pandang kita akan segala sesuatu. Change mindset. Harus mengubah cara pandang kita. Ketika kita tidak mengubah cara pandang kita yang harusnya kita maunya semau-maunya kita, maka tidak akan bisa menerima sebuah penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menerimanya bersama dengan pikiran Allah itu, maka percaya itu adalah suatu yang terbaik bagi kita. Dan inilah hanya orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah mengenal Kristus Yesus, yang bisa menerima penderitaan itu. Di luar daripada itu tidak. Karena kenapa? Yesus telah menyatakannya. Penderitaan Yesus yang mengangkat dia menjadi mulia dan dibesarkan, dimuliakan oleh Tuhan karena suatu penderitaan. Tapi banyak kita tidak mau menderita, tidak mau susah dalam hidup. Tapi itu memang normal, saudara. Itu normal. Tapi orang Kristen percaya itu loh yang sesungguhnya inti dari pertobatan kita, orang Kristen. Jika tidak ada penderitaan, bagaimana kita bisa menyatakan kebesaran Allah dalam hidup kita? Jadi harus kita memandang sesuatu itu, penderitaan itu adalah sama dengan Kristus, berpandangan dengan Allah sama.
Ada Ayub menuliskan. Menulis, coba ditayang. Dituliskan Ayub 23 ayat 10. Dia mengatakan di situ adalah karena ia tahu jalan hidupku. Boleh ditayangkan. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ya, biar kita belajar bersama-sama. Jangan nanti sia-sia semua. Oke? Ini dia. Saya baca. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi Allah memberikan segala penderitaan dalam hidup kita semau-maunya Tuhan. Apapun yang terjadi, ketika kita berpikir seperti ini, maka kita akan bisa bersama dalam penderitaan itu. Penderitaan itu adalah menjadi bagian dalam hidup kita yang membuat kita menjadi emas. Ini Ayub menuliskan ini karena Ayub adalah penuh dalam penderitaan kehidupan. Lalu dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kalau seandainya Ayub waktu itu tidak menerima seperti ini, maka tidak akan menerima segala penderitaan yang dideritanya. Maka dia berkata, Allah tidak benar, Allah tidak baik, Allah tidak adil. Tetapi karena dia mengerti apa maksudnya Allah dalam hidupnya, karena Allah itu adalah mengasihi dia, maka dia pro kepada perkataan Allah itu sendiri. Dia berterima kalau Tuhan memuji aku. Apapun maunya Tuhan, saudara, dalam hidup kita, kita harus terima. Dan itulah menjadi penderitaan kita yang membawa kita menjadi baik adanya. Ini harus satu dan bersatu padu dengan perkataan dan firman Allah. Ketika tidak, maka kita tidak akan bisa duduk di hadapan bersama-sama di hadapan Allah saat ini. Tapi ini adalah kuncinya, karena hari-hari ini adalah penderitaan demi penderitaan akan hadir dalam hidup manusia. Lalu ada kita juga bertanya, ya kalau begini mah capek, bukan meminta sebuah penderitaan itu. Kita tidak mau akan datang dalam hidup kita. Kalau ada yang bilang penderitaan itu ada tamennya, ada penghalang bagi saya untuk tidak masuk dalam hidup saya sendiri mau belajar. Ada orang bilang, oh penderitaan tidak aku alami. Ya saudara. Dan itulah yang orang kejar dalam kehidupan. Supaya penderitaan itu akan jauh daripada hidupnya. Jangan salah, penderitaan itu dari kecil pun bisa akan menjadi besar ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Masalah makan aja, kalau lagi tidak enak rasanya, ataupun mahal, dia beli, mentang-mentang dia beli, lalu karena ada salah sedikit, ditaruh di atas meja, makan di restoran, sedikit permasalahan, lalu marah Bapak Ibu. Dia sudah beli, dia sudah mahal, bayar mahal, tapi cara sesuatu tidak akan berjalan dengan apa yang dia mau, sehingga menjadi penderitaan pada diri sendiri, marah-marah. Karena kenapa? Ini tidak bisa, karena aku sudah punya apa-apa, sudah besar saya bayar, tapi tidak akan bisa. Saya tidak berterima. Jadi itu sesuatu penderitaan juga bagi hidup kita. Tapi hanya orang-orang yang mau menerima itu, penderitaan itu adalah sebagai bagian dalam hidup. Ada satu buku saya baca, dia menulis begini Bapak Ibu. Dia tulis seperti syair puisi. Dia begini: sumur kasihmu yang menyiram tanam jiwamu akan sering diisi oleh tetesan air matamu. Dan itu bagus adanya, karena ketika kamu meneteskan air mata dan menangis sekencang-kencangnya, maka raut wajahmu, urat-urat itu akan menjadi lembut, yang mengeras menjadi lembut. Dan biarkanlah itu semua. Benteng hidup bajamu
biarkan itu akan terbuka supaya engkau mengerti apa yang sesungguhnya kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, ini ketika saya baca, ini apa maksudnya? Orang yang menderita dan sering kali meneteskan air mata. Dan tahu nggak Bapak Ibu, air mata itu yang kita teteskan itu tidak akan sia-sia. Yang membuat setelah kita menangis sekencangnya, ketika kita air mata itu, kita bilang apa? Baru sekarang. Coba saudara nangis, tapi jangan sekarang. Ya, coba kita menangis karena keadaan hidup kita menangis. Setelah itu menangis, lega enggak? Anak kecil saya lihat dan saya perhatikan, nangis sekencang-kencangnya. Setelah itu apa? Itu tahu nggak? Kebahagiaan telah ada. Jadi saudaraku, ketika menderita jangan bilang ini adalah Allah tidak baik. Tetapi ini adalah pemberian Allah untuk menguji kita supaya hidup kita menjadi orang-orang yang menyongsong Allah ketika Dia akan datang. Ini Tuhan mau, dan ini adalah dituliskan oleh Paulus. Harus harus menerima segala apa yang ada. Oleh karena Tuhan mengizinkan. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa kuat Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini? Saya mencari bagaimana juga ya, penderitaan terus, pekerjaan terus, penderitaan dan penderitaan tidak pernah habis dalam hidup saya. Harus kita terima dan kita jadikan Dia adalah sebagai sahabat dan guru bagi hidup kita. Kekuatan itu bisa ketika ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari buka Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Ini pokok anggur ya. Oke. Nah, ini saya baca. Kekuatan kita bisa menerima semua ini, penderitaan ini, ketika kita begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Siapa yang telah menyelesaikan segala penderitaan dalam dunia ini, Dia hanya satu-satunya Allah kita yang kita puji adalah Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi. Maka saya bilang kalau ada orang yang mengatakan tidak bisa, dan ada sebuah tamen, ada sesuatu yang hebat untuk saya supaya penderitaan tidak ada, maka mari kita berbondong-bondong. Saya ajak, kalau nggak saya duluan deh, jangan saudara. Tapi ini sudah ketemu, Dia adalah satu-satunya yang telah mengalahkan penderitaan itu. Ini Dia, Yesus Allah kita. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sehebatnya apapun kita saudara, kalau kita tidak ada bersama Tuhan, maka percaya tidak ada yang mampu untuk melakukan. Terlebih-lebih ketentraman hidup, kedamaian hidup, itu tidak akan bisa dapat selain daripada Yesus adalah yang memberikan kehidupan. Jadi mari belajar kepada Yesus Kristus yang melakukan segala sesuatu. Dia tidak pernah menganggap segala sesuatu ini adalah suatu aib bagi diri saya. Itu kutukan bagi diri saya. Tetapi Dia menerimanya apa adanya. Karena Dia tahu penderitaan itu adalah
sesuatu yang membuat dia boleh lebih baik, lebih bagus, dan itu memang harus dijalani untuk mencapai kehidupan kekal itu. Kemarin minggu lalu Pak Gembala menyampaikan firman, kemanakah kita, roh kita setelah kita mati? Adakah kita yang tahu akan hal itu? Ketika kita tidak tahu kemana arah langkah hidup kita kelak, maka ibadah dan hidup kita akan sia-sia. Kita harus tahu kemana kita akan melangkah. Dan itulah salah satu jalan keluar untuk mencapai ketika roh kita ada di Firdaus. Ini adalah harus kita harus mengiyakan yang namanya penderitaan itu menjadi bagian dalam hidup kita, bukan menjadi musuh, tetapi menjadi sebuah sahabat bagi hidup kita yang membawa kita melangkah ke hari-hari yang baik atau hari depan yang telah Tuhan tentukan itu. Kita harus menerima penderitaan itu, karena itu adalah metamorfosis jiwa kita. Kelak hidup kita, Tuhan datang, kita ada di tempat Firdaus itu. Inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalaupun ada sebuah penderitaan yang terjadi bagi hidup kita, jangan mengatakan adalah musuh. Itu bukan tidak baik, tapi baik adanya. Tapi banyak orang bilang, ada orang parno tentang hal-hal penderitaan. Katakan seperti begini, contoh, ada orang yang tidak mau kodok. Tetapi ketika kodok, dia didekatin dengan kodok, dia bilang apa? Parno, saudara. Teriak. Begitu juga yang namanya penderitaan. Ketika kita tidak bersama dan kita menerima penderitaan, kita akan menjadi seperti itu. Dan hidup kita tidak akan tenang. Ada lagi yang tidak suka dengan kecoa. Kalau kecoa, ada yang loncat, lari kemanapun, lalu lari kemana-mana. Begitu juga yang namanya penderitaan dalam kehidupan kita. Mau lari kemana? Emang kecoa tidak di mana-mana ada. Ayo, lari kemana? Penderitaan apa tidak ada di mana-mana? Ayo, di mana? Mungkin kalau kita ada di gereja ini, mungkin penderitaan tidak, karena kita lagi bertemu dengan Tuhan, lagi berhadapan dengan Tuhan, kita lagi sujud di hadapan Tuhan, kita lagi memandang Tuhan. Itu tidak ada yang namanya penderitaan. Tetapi keluar dari sini, ada nggak nanti penderitaan? Saudara, jika saudara bilang ada penderitaan di mana-mana, maka percaya, cintailah penderitaan itu. Bukan menjadi musuh, tetapi menjadi sahabat. Bahkan bisa saya katakan, penderitaan adalah guru besar bagi hidup saya, yang membawa saya menjadi dewasa dalam kehidupan, bahkan dalam rohani. Berantem dalam keluarga, berantem anak bapak, nah itu suatu penderitaan juga. Udah, nggak usah. Ini adalah hanya sebuah iklan saja, katakan seperti itu. Karena kalau tidak ada iklan dalam segala sesuatu, kalau di TV tidak akan hebohnya, bosan juga ada iklannya. Jadi iklan dalam semua itu adalah penderitaan yang membawa kita lebih baik. Bersudut pandang sama dengan pandangan Allah. Itulah yang sesungguhnya kehidupan yang baik itu. Ketika ada penderitaan, maka bilang, ini. Saya bilang dalam penderitaan, saya bilang begini. Kadang-kadang begini. Penderitaan ini adalah membuat imunitas kita itu tuh kuat. Atau vaksin. Kalau vaksin udah ketiga, nggak tahu ini vaksin yang lebih besar ini. Kalau yang namanya penderitaan, ketika kita menerimanya, karena dia akan membawa kita pada hal-hal yang lebih baik. Sama seperti tadi. Ketika kita diuji, maka kita akan menjadi emas. Ketika manusia akan terus berada dalam penderitaan, ketika kita menerimanya, maka percaya kita akan terus naik pada level-level yang lebih. Kan sepanjang hidup saya bilang sama Bapak Ibu saudara, dari kecil mungkin saya ini sudah menderita, dan mungkin juga sama-sama saudara-saudara. Tapi saya pikir sampai kapan berakhir sebuah penderitaan? Ada ngobrol pada teman-teman, mereka bilang, oh kapan? Saya bilang gini, Bapak ini udah tua,
Ada nggak penderitaan? Ya, terus ada. Dia contohnya, cucu saya aja saya yang menjaga. Berpikir begini Bapak Ibu, seketika kita melangkah dari kecil udah nikah, ada yang menolong kita sebagai penolong untuk hidup kita seorang istri. Terus punya anak, ada lagi yang menolong kita sebagai orang tua. Yang ketika apa-apa kita suruh, dia akan menolong kita. Lalu sudah menjadi kakek-kakek, udah selesai katanya. Tapi tidak akan selesai ketika masih kita hidup dan ada anak kita, cucu kita, kita akan gendong, kita akan bawa kemana-mana ketika ada bersama. Kita terus memikirkan kehidupan mereka. Apakah itu bukan sebuah penderitaan dalam hidup? Itu penderitaan. Ketika kita katakan, oh ini penderitaan, lalu kita panuh tentang penderitaan. Yang hanya mengeluh dan mengeluh terjadi seperti itu. Kebahagiaan tidak ada. Karena kenapa? Seperti begitu. Tidak akan bisa kalau tidak kita menerima penderitaan itu sebagai sahabat yang membawa kita menjadi bisa. Jadi itulah firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya tidak panjang lebar, supaya kalau panjang-panjang nanti tidak tahu ujungnya mana dan mana juga awalnya. Jadi supaya pas, saya sudahi sampai segini. Dan itulah firman Tuhan, dengan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Saya langsung serahkan, karena Pak Pendeta baru datang. Ini saya serahkan kepada Pak Pendeta. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita juga satu lagu pujian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dalam dunia ini. Dan nanti kita akan berdoa. Yesus.
ubah setiap proses kehidupan ini menjadi proses yang berkenan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai sebagai saluran alat berkat bagi kami, melalui sapaan firman-Mu senantiasa Tuhan akan berkati. Tuhan akan menolong kehidupan keluarga, senantiasa ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga hamba-Mu ini, Bapak Guru Belia. Biarlah senantiasa urapan dari surga akan terus turun di atas hamba-Mu dalam setiap saat mengingatkan kami kembali akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mau mengucap syukur juga kepada Engkau Tuhan, sebagai minggu pertama hamba-Mu kembali beribadah di tempat ini, kembali di tengah-tengah jemaat. Setelah beberapa bulan yang lalu hamba-Mu menjalankan tugas tanggung jawab gereja dalam pelayanan di Pulau Nias. Tuhan, terima kasih pertemuan yang indah, pertemuan yang penuh dengan kasih Engkau telah izinkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk gereja kami di tempat ini yang terus Tuhan sertai, terus Tuhan perkenankan kami untuk terus beribadah di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau taruhkan di tempat ini untuk melayani Engkau, sidang jemaat yang senantiasa setia untuk datang menikmati kebenaran firman Tuhan di tempat ini, juga ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Proses demi proses dari pelayanan kami di tempat ini akan Tuhan senantiasa berkati. Tuhan akan terus menjamahkan tangan-Mu atas kami semuanya. Pakailah kami Bapa sebagai bangunan yang membangun kerajaan-Mu di bumi ini dan khususnya di gereja ini. Senantiasa kami akan tahu bahwa ada penyertaan dan perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Engkau di tempat ini. Tuhan, kami terus membutuhkan setiap apapun untuk memperlengkapi dari setiap gereja ini. Tuhan, senantiasa kecukupan hanya datang dari Tuhan, dan kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan apa yang sudah dimulai, maka semuanya juga Tuhan akan cukupkan apapun yang kami butuhkan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, berdoa untuk gereja kami, Gereja Pentakosta Indonesia, di manapun berada pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau akan menolong, Engkau akan mengurapi para hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Bahkan terlebih khusus kami berdoa untuk Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Nias, yang pada saat ini juga Tuhan Yesus masih terus melakukan proses pembangunan gereja demi gereja. Tuhan, Engkau akan tolong hamba-Mu Bapak Pendeta T.H. Hareva yang Engkau percaya juga memimpin GPI wilayah Nias. Tuhan, Engkau urapi, Tuhan, Engkau berkati. Engkau akan memberikan kekuatan baginya, kesehatan baginya, dan biarlah juga di masa-masa di mana dia memimpin juga Tuhan Yesus, Engkau akan terus menjagai hidupnya, menjagai keluarganya, supaya mereka tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Engkau akan terus menolong kehidupannya Tuhan Yesus dalam memimpin 125 gereja yang ada di Pulau Nias, di Kabupaten Nias. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan bagi hamba-Mu yang ada di Pulau Nias. Begitu juga kepada Bapak pimpinan sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Manali Hareva, yang juga Tuhan Engkau tempatkan di tempat ini untuk menuntun, membimbing para sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Engkau akan mengurapi istri yang Engkau anugerahkan mendampingi. Juga Tuhan akan terus memberikan hati dalam mengembangkan, menggembalakan gereja di tempat ini. Anak-anak yang telah Engkau anugerahkan juga Tuhan tolong dan juga berkati dalam setiap studi yang mereka lalui pada hari ini, pada saat ini. Sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati apapun pekerjaan mereka, apapun kegiatan aktivitas mereka di setiap harinya. Tuhan akan berkati dan Tuhan akan menolong, dan biarlah juga tangan kasih Tuhan akan melindungi dan menolong setiap kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu tahun 2024 akan menjadi tahun politik. Ya Tuhan, Engkau akan memberkati senantiasa. Biarkanlah kami, para anak-anak-Mu dari dalam gereja ini berdoa, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan bahkan kami sebagai orang-orang percaya di Indonesia ini. Engkau akan menolong setiap apapun prosesnya pemilihan umum. Dan biarlah juga para calon-calon, para legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif dalam pemilihannya Bapak, itu akan aman senantiasa, dan Indonesia akan ada di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan ketika berakhir ibadah ini, kami semuanya akan menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah juga ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan menolong kami sampai di rumah dengan selamat, dan bertemu kembali di hari-hari yang akan datang dalam keadaan sukacita. Dan puji-pujilah nama Bapa, termulialah Engkau Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah tangan kasih-Mu akan senantiasa memberkati dan menolong setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Ampunilah akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, arahkanlah